Bagaimana sakaratul maut? Ketika Allah menyebutkan bagaimana malaikat itu sangat kejam. Malaikat maut itu adalah malaikat yang tidak pernah diberikan oleh Allah dan diciptakan untuk dirinya senyum. Nggak ngerti senyum malaikat maut itu, Bapak Ibu. Waktu Isra Mi'raj, Nabi Muhammad disambut dengan sukacita oleh seluruh malaikat-malaikat langit, didamping oleh malaikat Jibril, oleh malaikat Malik. Kemudian ada satu malaikat yang wajahnya manyun saja, matanya tajam, wajahnya manyun. Lalu kata Rasulullah, wahai Jibril, itu malaikat kenapa wajahnya begitu seram? Apa dia benci kepada saya? Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah Muhammad, sesungguhnya itu adalah malaikat maut. Tak, pandangan matanya itu, Pak, mampu membuat orang copot jantungnya, tajam sekali. Allah telah menciptakannya dengan fitrah tidak bisa senyum. Jadi malaikat maut itu jangan pernah diharapkan kaum muslimin wajahnya senyum, kecuali malaikat maut yang didatangkan untuk orang yang beriman. Dia tidak senyum, tetapi wajahnya bersih, enak dan lembut dilihat. Dalam hadis sahih Muslim, enak dan lembut dilihat. Insya Allah pas kita bicara tentang perjalanan arwah, kita sampaikan bagaimana datangnya para malaikat-malaikat, yang satu orang dari 70.000 malaikat itu adalah malaikat maut. Baik, kaum muslimin yang kami muliakan, kita masuk kepada hadis tentang perjalanan arwah. Malaikat maut satu di antara 70.000 malaikat. Ma min ahadikum, tidaklah salah seorang pun di antara kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dia akan meninggal dunia, melainkan sab'una alfan milal malaikah yanziluna minas sama. 70.000 malaikat turun dari langit. Ahadukum malakul maut, ahaduhum malakul maut. Salah seorang dari 70.000 malaikat itu adalah malaikat maut. Kalau ruh ini yang akan dicabut adalah ruhnya orang yang beriman yang saleh, 70.000 itu dalam keadaan wajahnya cerah ceria senyum. Satu orang dari mereka keluar dari yang 70.000 itu, lalu dia duduk tepat di atas yang akan meninggal ini. Jadi Pak, di sini ini adalah badan kita, Bu, Bapak. Ini kepala. Malaikat turun, ya, turun. Satu orang dari yang 70.000 tadi, dan inilah malaikat mautnya. Malaikat maut cuma satu. Yang lain siapa? Malaikat-malaikat pendamping, ya. Sampai di sini duduk, malaikat mautnya duduk di sini. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat maut ini meletakkan kedua telapaknya, telapak tangan kanan di pipi kanan, yang ini di kiri. Perlahan-lahan malaikat ini membujuk. Apa yang dikatakannya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Artinya, wahai jiwa yang baik, hai jiwa yang tenang, keluarlah engkau. Dibujuk oleh malaikat maut. Beda nanti perlakuan malaikat maut memperlakukan jiwa dari seorang kafir, jiwa dari seorang zalim, ahli maksiat. Kalau yang ini perlahan-lahan keluarlah. Di waktu yang sama, kata Rasulullah, Allah perlihatkan dengan izin Allah pemandangan surga, dan di situ ada tempatnya. Subhanallah, terbuka tirai gaib. Hanya dia seorang yang mampu melihat pemandangan itu. Terbuka tirai gaib. Apa yang dilihatnya? Pemandangan yang maha indah, sangat indah. Tidak pernah di bumi ini seumur hidup ada pemandangan begitu indahnya. Di tengah-tengah pemandangan itu ada rumah yang maha cantik, maha megah, maha mewah.
mahal luks dengan bahan-bahan yang mahal-mahal, dan di gerbangnya tertulis pemilik rumah ini adalah nama dia. Pemilik rumah ini adalah nama dia. Pak, di kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah disebutkan rumah untuk satu orang yang beriman, yang hidup di dunia, dia beriman, dia saleh, rumahnya nanti di dalam surga besarnya yang dibangunkan oleh Allah adalah 70 mil kali 70 mil. Itu baru rumah, ya, 70 mil kali 70 mil baru rumah. Silahkan Bapak Ibu, 1 mil berapa kalikan 70? 1 mil berapa? Dah cepat aja, 1,5 kilo. 1 mil itu 1,5 kilo. Sekarang kalikan 70. Kalikan 70, silakan. 105 kilometer. 105 kilometer. Berarti 105 kilometer ke sana, 105 kilometer ke sana. Itu nanti bukan tanah, Pak, tapi baru bangunan. Baru bangunan. Sementara di halamannya, ya Allah ya Rabb, dikumpulkan semua tempat-tempat yang paling terindah yang ada di bumi ini, nggak ada apa-apanya. 1 berbanding 70. Yang di luarnya, bangunan itu sendiri, Masya Allah. Kalau dekorasi orang yang paling hebat di dunia ini, kalau interiornya, eksteriornya udah paling mahal sekalipun, 1 berbanding 70 dengan yang ada, yang diperlihatkan oleh Allah untuk orang beriman yang akan meninggal ini. Dan dia melihat di pintu gerbangnya tertulis bahwa owner, pemilik daripada gedung ini, rumah ini, istana ini adalah dia. Masya Allah, ketika itu ruhnya macam ingin loncat, Pak, keluar dari itu tubuh. Akhirnya mudah malaikat maut menggiring roh ini keluar. Sebab apa? Karena roh itu sendiri sudah ingin keluar untuk mendapatkan tempat itu. Paham? Paham, Bu? Roh ini sendiri yang sudah ingin keluar. Beda nanti dengan roh orang zalim, roh orang kafir, dia akan bertahan di tubuh ini. Sementara ini enggak. Dia akan keluar dengan suka hati. Maka mudahlah malaikat mengeluarkannya. Itu pun masih terasa sakit. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, cuma pemandangan surga itu menjadikan rasa sakit yang begitu dahsyat sangat berkurang.